Sahabat channel YouTube MZT dimanapun Anda berada, semoga antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanggapi beberapa pertanyaan yang telah masuk pada channel YouTube kami, dan yang pada kesempatan kali ini kami menanggapi pertanyaan yang masuk dari akun YouTube atas nama Project Salim 902, yang mana pada pertanyaan yang diajukan pada kolom komentar, beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngapunten bangki tanglet Ustaz, di kalimat terakhir jenengan disebutkan bahwasannya baik terjadi fasakh ataupun talak, si suami diwajibkan memberi tempat tinggal yang pantas untuk si mantan istri. Ini artinya harus menyewakan tempat tinggal atau mungkin dibelikan rumah kalau mampu, begitu nggih Ustaz? Terus kalau demikian, dosakah kalau langsung dikembalikan untuk tinggal di rumah orang tuanya? Terima kasih. Ini pertanyaan dari akun YouTube yang masuk pada kolom komentar di akun YouTube kami atas nama Project Salim 902. Jadi begini, untuk menanggapi pertanyaan dari Akhina Project Salim, sebenarnya begini, untuk semua perempuan, semua istri yang dia itu terkena talak, semua istri terkena, baik itu talak 1, talak 2, talak 3, begitu juga dengan orang yang terkena fasakh nikah, istri yang dia itu tertimpa fasakh nikah, itu wajib atau ada kewajiban juga untuk diberikan nafkah. Terutama kita fokuskan juga kepada istri yang tertalak 1, istri yang tertalak 2, sebagaimana juga sudah saya singgung di video-video sebelumnya bahwa istri yang tertalak 1, tertalak 2 itu statusnya adalah masih istri dan mereka berhak untuk mendapatkan nafkah, kecuali 1 alatut tadbif, itu saja. Nah, kalau kemudian istri tadi itu adalah istri yang bain itu artinya tertalak 3, maka istri yang tertalak 3 ini sudah tidak wajib lagi untuk mendapatkan nafkah, kecuali kalau dia dalam kondisi hamil dari suami yang mentalaknya. Maksudnya ketika misalkan istri ini dalam kondisi hamil kok kemudian ditalak sampai sudah talak yang ketiga, maka si suami wajib untuk memberikan nafkah karena ada hamilnya ini. Begitu juga dengan istri yang dia itu terkena musibah faskhun nikah. Istri yang terkena faskhun nikah ini pada dasarnya masih wajib untuk diberikan tempat tinggal. Masih wajib diberikan tempat tinggal. Tapi kalau nafkah selain tempat tinggal maka tidak ada kewajiban. Oleh karena itu, kalau ibarat atau keterangan yang disebutkan oleh Syekh Al-Bajuri, beliau di situ menyatakan wa kharaja biha al-ba'inu wal mafsukhu nikahuha falaysa laha illa sukna. Keluar dari kategori istri yang tertalak 1 ataupun tertalak 2, yang mana mereka talak 1, talak 2 ini masih wajib untuk diberikan nafkah oleh suaminya. Ya, yang tidak wajib itu nanti siapa? Istri yang tertalak 3, begitu juga istri yang terkena musibah faskhun nikah. Untuk istri yang tertalak 3 ataupun istri yang terkena musibah faskhun nikah, itu tidak ada kewajiban untuk diberi nafkah, ya, illa sukna, kecuali tempat tinggal saja. Nah, untuk masalah tempat tinggal, ya, ada keterangan lanjutan dari Syekh Al-Bajuri. Itu nanti bagaimana, maksudnya tempat tinggal ini apakah ditamlik, diberikan untuk istri atau bagaimana? Ya, keterangannya qauluhu as-sukna fi maskani fi raqiha ay fil maskani alladhi furiqat fihi in kana mustahiqan lizauji wa illam yakun milkan lahu. Ya, kewajibannya ketika istri ini terkena talak, misalkan kasusnya, misalkan saya contohkan dulu talak. Itu baik rumah itu adalah miliknya suami ataupun tidak, itu ada kewajiban untuk memberikan tempat tinggal. Ada kewajiban untuk memberikan tempat tinggal. Kalau seandainya suami itu tidak punya,
maka suami dianjurkan untuk mengkontrakkan rumah kepada, untuk diberikan kepada si istri, supaya istri itu tinggal di tempat itu, Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya kalau misalkan nanti istrinya ini ternyata kemudian minta atau bisa dirujuk, atau misalkan fasakh nikah kemudian aibnya itu bisa tertangani, itu untuk kembali lagi itu masih mudah. Masih mudah. Nah, kaitannya juga masalah rumah ini, masalah rumah itu nanti menyesuaikan dengan kondisinya si istri. Kenapa kok menyesuaikan dengan kondisinya si istri? Karena rumah yang wajibnya itu yang harus diberikan kepada istri itu rumah yang sesuai dengan kondisi istri. Sesuai dengan kondisinya si istri. Nah, ketika misalkan si suami tidak punya, harusnya kemudian mengkontrakkan rumah untuk tempat tinggalnya si istri. Jadi tidak selamanya, tidak. Ini kalau mampu. Kalau mampu seperti itu. Kalau seandainya kemudian si suami ini tidak mampu, dia juga tidak punya rumah sendiri, dia juga tidak mampu untuk mengkontrakkan rumah, dia tidak ada modal untuk ke arah sana sama sekali misalkan, bagaimana kemudian? Maka si suami perlu untuk meminta halal kepada istrinya, karena si suami masih belum bisa memberikan kewajiban yang model seperti ini. Kalau sekiranya istri itu kemudian menghalalkan, ridho, selesai, tidak ada masalah lagi. Padahal itu sebenarnya adalah haknya si istri. Tapi kalau kemudian misalkan istri ini tetap menuntut supaya diberikan tempat tinggal, walaupun itu kontrak, maka suami wajib untuk berusaha supaya istrinya ini mendapatkan tempat tinggal yang layak ketika sudah ditalak oleh suaminya ataupun sudah terjadi faskhun nikah. Ini sebenarnya kewajibannya seperti itu. Nah, ini penting untuk dipahami oleh semuanya supaya dalam menjalani bahtera rumah tangga kita tidak sampai melanggar atau bahkan berbuat zalim kepada istri-istri kita semuanya, sehingga betul-betul terlaksana hukum-hukum Islam ini, syariat ini betul-betul terlaksana, hak masing-masing antara suami dengan istri betul-betul dijunjung tinggi dan mendapatkan haknya masing-masing, termasuk haknya istri yang terkena faskhun nikah. Mereka berhak sebenarnya untuk mendapatkan tempat tinggal. Tapi kalau misalkan tidak mampu, supaya suami itu minta halalnya. Kalau memang istri menghalalkan, selesai urusan. Nah, ini tanggapan kami dari pertanyaan yang telah masuk. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Kalau misalkan masih ada kurang jelasnya, bisa ditanyakan lagi pada kolom komentar, dan insya Allah akan kami tanggapi lagi pada video-video selanjutnya. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat, bisa memberikan barokah kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin.